Persyaratan yang harus kita siapkan saat kita mau extend visa khusus bagi teman-teman yang majikannya pindah alamat, yaitu formulir 988A yang sudah kita isi dan kita tanda tangani, fotokopi paspor, fotokopi label visa, surat rekomendasi dari majikan, undertaking yang sudah ditandatangani majikan, surat pernyataan dari majikan menyatakan pindah alamat yang baru, dan bukti alamat rumah majikan yang baru. Ini adalah persyaratan yang harus kita siapkan saat kita mau extend visa ke imigrasi Hong Kong bagi yang majikannya pindah alamat. Biar tidak morat-marit, semua dokumen kita jepret dari satu, mulai dari urutan yang pertama yaitu formulir 988A, fotokopi paspor, fotokopi label visa, terus surat rekomendasi dari majikan, undertaking, surat keterangan pindah alamat, dan bukti alamat pindah alamat. Semua kita susun jadi satu biar dokumennya rapi. Kita staples dan kita masukkan langsung ke imigrasi Wanjai, lantai 3, jendela nomor 5. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan memberikan yaitu cara kalau kita mau extend visa bagi teman-teman yang majikannya pindah alamat. Jadi ini adalah cara kita kalau mau extend visa, entah itu kalau kita mau extend visa karena nyambung visa, karena selepas renew paspor, atau karena kita nggak bisa jutking kayak gitu ya, extend visa kalau kita mau nyambung visa selepas renew paspor, atau extend visa kalau kita tidak bisa jutking. Jadi khusus bagi teman-teman yang majikannya pindah alamat, dokumen apa aja yang perlu kita siapkan. Tonton terus video saya sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus menyiapkan yaitu formulir 988A kau Pak E ya. Teman-teman harus menyiapkan dan harus mengisi wolak-walik ya njobo jero. Ini adalah formulir yaitu kau Pak A atau 988A. Kita bisa download atau bisa ambil gratis di imigrasi terdekat. Terus yang selanjutnya seperti biasa, teman-teman harus melampirkan juga yaitu undertaking yang sudah diisi dan ditandatangani majikan. Ini adalah undertaking. Oke, cara mengisinya bagaimana? Gampang sekali. Ini nama majikan yang pertama atas, terus sampingnya adalah nomor KTP majikan, bawahnya adalah nama kita sesuai paspor. Terus yang paling samping bawah ini adalah nomor KTP kita. Tanggal kapan kita masukin dokumen, terus majikan tanda tangan, dan nama lengkap majikan sesuai kontrak kerja. Ini adalah undertaking ya. Selanjutnya di sini kita juga harus melampirkan yaitu fotokopi paspor ya. Fotokopi paspor kita harus lampirkan. Ditambah lagi jangan lupa untuk fotokopi label visa kita juga harus lampirkan. Nah, yang terpenting sekali ini adalah surat rekomendasi atau support letter dari majikan. Jadi alasan kenapa kita mau extend visa itu kita tinggal tulis atau majikan yang nulis, boleh ditulis tangan atau boleh diketik. Jadi kalau kita nggak bisa jutking karena adanya pandemi, tinggal ditulis saja heret kapan jatuh temponya. Kalau kita mau jutking karena adanya pandemi jadi nggak bisa jutking, minta di extend sampai visa habis, sampai tanggal berapa. Majikan tanda tangan, jeret, selesai. Gampang kan?
Terus yang terakhir sekali di sini yaitu adalah surat keterangan kapan majikan pindah alamat ya. Surat keterangan kapan majikan pindah alamat. Ini juga majikan yang nulis boleh ditulis pakai tulisan gedek, tulisan Cina, atau boleh ditulis pakai tulisan Inggris. Yang penting menyatakan intinya aja ya. Intinya nama majikan siapa, terus habis itu memiliki pembantu atas nama siapa, nomor kontrak berapa, terus nomor KTP pembantu berapa, kayak gitu ya. Menyatakan bahwa mulai kapan istilahnya majikan keluarga besar itu pindah dari alamat yang dikontrak kerja itu di mana, terus mulai kapan pindahnya di alamat yang baru, kayak gitu ya. Minta untuk diupdate kayak gitu. Ini majikan yang tulis pasti ngerti, pasti paham lah, nggak usah bingung teman-teman, nggak usah khawatir. Jadi ini garis bawahnya poinnya aja kalau teman-teman mau urusan extend visa dan kebetulan majikan pindah alamat, itu cara untuk penambahan dokumennya seperti itu. Terus yang terakhir jangan lupa teman-teman harus melampirkan yaitu bukti alamat pembayaran listrik, air, gas, salah satu ya alamat rumah majikan yang baru itu difotokopi dan dilampirkan. Pokoknya dijadiin satu, terus kita staples, terus kita bawa ke imigrasi waktu kita mau extend visa. Untuk imigrasi Wancai biasanya saya pakai Dropbox ya. Untuk imigrasi Wancai saya pakai Dropbox, jadi ditunggu aja sekitar 3-6 minggu ada surat panggilan, datang lagi ke imigrasi untuk ambil visa. Biasanya kalau teman-teman datang ke imigrasi cabang yang mungkin rumahnya daerah Lamtin, ada kan di imigrasi Lamtin itu banyak beberapa teman itu pengalaman di imigrasi Lamtin tanpa booking, datang pagi sebelum jam 10 itu biasanya langsung dilayani. Dokumen lengkap, jangan lupa bawa paspor asli, terus kontrak kerja yang asli, Hongkong ID, terus semua dokumen yang saya sebutkan tadi, terus dimasukkan dalam file, kita sodorin ke resepsionis, terus kita dikasih urutan nomor antrian, kita tunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, visa langsung jadi. Tinggal panggilan, bayar 230, selesai. Itu kalau di imigrasi selain Wancai ya. Untuk teman-teman kalau seandainya rumahnya dekat di daerah mana, ingin tahu imigrasinya di mana, silahkan aja komen-komen. Tapi nggak ada salahnya saya akan memberikan info yaitu bahwa imigrasi Hongkong itu menyediakan 7 alamat untuk extend visa di Hongkong. Jadi sing omai adoh kono songsoy nggak perlu jauh-jauh datang ke Wancai. Tapi kalau mau ke Wancai nggih monggo. Kalau mau pakai visa lewat pos itu juga boleh. Tapi saran saya kalau pakai pos itu dokumennya benar-benar lengkap, jelas cara nulis alamatnya. Terus habis itu jarak untuk masukin Dropbox, atau kalau kita mau pakai pos, kirim dokumen lewat pos ke imigrasi Wancai itu 2 bulan sebelum visa kita habis itu kita sudah bisa proses. Jadi jangan mendadak ya, nanti kalau mendadak kan teman-teman pasti bingung ya, visaku habisnya tanggal 1 September tapi sampai sekarang masih belum ada panggilan untuk ambil visa, terus gimana ya nanti kalau visaku habis, deg-degan kan. Makanya jauh-jauh hari 2 bulan sebelum visa kita habis kita sudah bisa untuk proses extend visa. Dan untuk imigrasi Hongkong sendiri buka setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Khusus untuk masukin dokumen Dropbox ke Wancai, Senin sampai Sabtu itu bisa. Untuk jamnya buka dari Senin sampai hari Jumat, buka jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau kita mau masukin Dropbox khusus di imigrasi Wancai. Untuk hari Sabtu, imigrasi Wancai buka jam 9 pagi sampai jam 11.30. Untuk hari Minggu dan tanggal merah tutup. Jadi untuk teman-teman kalau punya urusan ke imigrasi, saran saja datang setiap hari Senin sampai Jumat, itu insya Allah bisa dilayani dengan cepat kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau datang ke imigrasi cabang, itu hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu biasanya setengah hari
jarang melayani kayak gitu ya. Untuk punya urusan ke imigrasi cabang, kalau tanpa booking datang pagi sebelum jam 10, insya Allah akan diproses dengan lancar. Terima kasih sudah setia menonton di channel YouTube saya. Kalau teman-teman punya pengalaman dan mau berbagi pengalaman dengan saya dan teman-teman yang membutuhkan, silahkan kontak-kontak atau komen di channel YouTube saya. Kita ngobrol bareng tentang pengalaman seputar extend visa. Terima kasih banyak sudah setia menonton dan salam sehat selalu. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia, murah rezekinya. Thank you and bye-bye.